Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Raffiandi Putra dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan mengenai granitoid Sumatera. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1, yaitu Alvin Arfi Andini, Alvin Haikal Haryanto, Atala Bayu Saputro, Devan Bayu Arga, Devara Anantaris, saya sendiri, Kevin Raffiandi Putra, Mahatma Diva Savitri, Namiradian Bakti Ardani, Panji Aryo Seto, Ramakane Rajendra, Salvira Salvabila, dan Tegar Narendra. Adapun outline yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu batuan dasar granitoid Sumatera, di mana batuan dasar granitoid tersingkap, kapan batuan dasar granitoid Sumatera, genesa batuan dasar granitoid Sumatera, dan potensi dan cakupan yang berada di atasnya. Jenis batuan dasar granitoid Sumatera. Batuan granitoid merupakan jenis batuan beku intrusif yang memiliki kandungan silika yang tinggi dan memiliki tekstur vaneritik dengan ukuran butir sedang hingga kasar. Batuan granitoid memiliki komposisi mineral yang didominasi oleh potasium feldspar, muscovite, biotit, hornblenda, dan kuarsa menurut GIL 2010. Berdasarkan klasifikasi batuan beku plutonik milik Lemaitre dan kawan-kawan pada tahun 2002, batuan granitoid dibagi menjadi beberapa batuan berdasarkan mineral potasium feldspar dan kuarsa, yaitu yang pertama granit. Granit memiliki komposisi kuarsa lebih dari 20%, potasium feldspar sekitar 30%, dan plagioklas, dengan mineral pelengkap berupa biotit, muscovite, dan hornblenda. Kemudian yang kedua, granodiorit. Granodiorit memiliki komposisi yang kurang lebih sama seperti granit, namun memiliki lebih banyak kandungan plagioklas dibandingkan potasium feldspar. Selain itu, memiliki kandungan mineral mafic yang lebih banyak. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh batuan pada singkapan dan contoh sayatan tipis batuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tonalit. Tonalit memiliki komposisi mineral kuarsa lebih dari 20%, plagioklas, mineral mafic dan potasium feldspar 10%. Gambar tersebut merupakan contoh dari batuan tonalit dan sayatan tipis dari batuan tonalit. Dan yang terakhir adalah monzogranit dan cyanogranit. Monzogranit dan cyanogranit merupakan kelompok batuan granit yang memiliki komposisi yang sama dengan batuan granit. Namun, terdapat perbedaan pada kandungan potasium feldspar dan plagioklas. Jika batuan tersebut memiliki lebih banyak plagioklas, maka disebut monzogranit. Dan jika lebih banyak potasium feldspar, maka disebut cyanogranit. Granitoid di Pulau Sumatera ditemukan sebagai batolit, stok, dike, dan di beberapa tempat ditemukan sebagai window, di antara formasi batuan tersier ataupun kuarter. Menurut Brown 1982, secara geologis letak intrusi granitoid di Pulau Sumatera dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, granitoid yang terletak di sisi timur sesar Semangko. Intrusi granitoid ini berupa batolit, stok, dan dike. Yang kedua, granitoid yang terletak di sisi barat sesar Sumatera berupa pluton granitoid yang terdapat juga teran kenozoik. Yang ketiga, granitoid yang terdapat pada sesar itu sendiri. Umumnya intrusi granitoid ini berupa dike. Selanjutnya, berdasarkan granularitas dan kandungan mineral mafiknya, batuan granitoid Sumatera dibedakan menjadi 2. Yang pertama, granitoid tipe pertama memiliki kandungan phenocryst orthoclase yang berukuran lebih dari 1 cm sampai 5 cm. Phenocryst alkali feldspar menunjukkan tekstur mikropertit dan terkadang kembaran mikroklit. Plagioklas sendiri sering menunjukkan struktur zoning dengan komposisi andesin di tengah dan oligoklas di tepi. Biotit umumnya berukuran hingga 1 cm. Kuarsa
umumnya ditemukan anhedral dan menunjukkan pemadaman bergelombang. Selain itu, terdapat mineral tambahan atau mineral aksesori berupa apatit, zirkon, dan snake. Yang kedua, granitoid tipe kedua memiliki ukuran butir sedang dan terdapat sebagai batolit. Granitoid yang terdapat sebagai dike dicirikan dengan memiliki kandungan kuarsa yang tinggi, yaitu 40-50%, di samping ortoklas, plagioklas, dan biotit. Baik, selanjutnya, batuan granitoid di Sumatera itu pada umumnya terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu Volcanic Arc Granitoid, Main Range Granitoid, dan Eastern Granitoid. Yang pertama itu ada Volcanic Arc, yang dimana Volcanic Arc ini distribusinya pada wilayah Pulau Sumatera bagian barat, yang berdekatan pada zona patahan Sumatera. Kelompok granitoid ini terdiri atas batuan biotit hornblende diorit, tonalit, granodiorit, monzogranit. Dan untuk setting tektonika pembentukan batuan granitoid sendiri berkaitan dengan busur vulkanis. Kelompok ini termasuk dalam tipe L berdasarkan komposisi kimianya. Selanjutnya ada main range granitoid, yang dimana main range granitoid ini distribusinya pada wilayah Pulau Sumatera bagian tengah dari utara hingga selatan, serta kepulauan di sebelah timur Pulau Sumatera, seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Lingga, dan Bangka Belitung. Granitoid pada kelompok batuan ini merupakan biotit monzogranit. Untuk setting tektonikanya, pembentuk batuan granitoid ini merupakan fase setelah tumbukan antar lempeng yang terjadi. Berdasarkan komposisi kimianya, granitoid ini termasuk dalam tipe S yang berasosiasi dengan beberapa RII. Terus yang ketiga itu ada Eastern Granitoid, yang dimana distribusinya itu ada pada sebagian Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Batuan granitoid pada kelompok ini merupakan biotit dan biotit hornblende monzogranit, yang dimana setting tektonika pembentuk batuan ini adalah fase setelah tumbukan antar lempeng yang terjadi. Berdasarkan komposisi kimia granitoid ini termasuk pada tipe L. Oke, selanjutnya itu di mana batuan dasar granitoid Sumatera ini tersingkap. Dapat dilihat pada peta persebaran batuan dasar granitoid tersebar dari Sumatera bagian utara hingga Sumatera bagian selatan. Granitoid Sumatera ini dekat dengan zona sesar besar Sumatera. Persebaran batuan dasar granitoid sebagai berikut. Itu ada di area Tapanuli, berada di Sibolga, Padang Sidempuan, Penyabungan, Muara Sipongi, dan Pangarayan. Kemudian di Kompleks Granit Padang, berada di daerah Anai, Lasi, Sulit Air, Mandi Angin, dan Tanjung Gadang. Kemudian di Sumatera bagian selatan, berada di Talang Gadang, Bukit Payung, Bukit Garba, Bandar, Tanjung Gadang, dan Tanjung Karang. Dan yang terakhir di area Jambi dan Sumatera Selatan berada di daerah Bukit 12, Bukit 30, dan Bukit Batu. Nah, selanjutnya granitoid Padean atau Lampung. Pada peta dapat dilihat granitoid Padean ini tersinggap di daerah Lampung Tengah yang merupakan peta geologi lembar Kota Agung. Batuan granitoid dapat ditemukan di Provinsi Lampung, tepatnya pada peta geologi regional lembar Kota Agung dan lembar Tanjung Karang. Granitoid yang ditemukan merupakan batuan dasar dari Provinsi Lampung. Dan pada digambar di samping dapat dilihat itu merupakan foto singkapan yang berada di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di mana gambar A itu merupakan batuan tonalit, gambar yang B merupakan batuan granodiorit, gambar yang C merupakan monzogranit, dan gambar D dapat terlihat
satu offset pada urat kuarsa yang menunjukkan adanya bukti sesar geser kanan, dan gambar yang E terdapat urat kuarsa pada batuan monzogranit. Kemudian selanjutnya granitoid Garba Sumatera Selatan. Dapat lihat pada peta dia berada di daerah Oku Selatan. Batuan granitoid di Sumatera Selatan salah satunya berada di Tanjung Beringin, Kabupaten Oku Selatan, yang termasuk dalam formasi granit Garba. Daerah ini termasuk dalam tektonik CCG atau Continental Collision Granitoid dan berkaitan dengan zona subduksi. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat singkapan yang terletak di Tanjung Beringin, Kabupaten Oku Selatan, di mana gambar A itu merupakan batuan granit, gambar B merupakan adanya struktur kekar pada batuan granit, dan gambar C terdapat singkapan yaitu kontak antara batuan andesit dengan batuan granit pada formasi granit Garba dan formasi Garba. Kemudian yang terakhir, adanya stepping pada batuan granit di Sungai Biabia. Singkapan granit dan semoga ini diakui oleh sesar zona sesar seperti itu. Dengan granit dari granit dan semoga ini tersebut atas granit dan difungsi untuk permukaan gas. Pada gambar itu tadi singkapan granitoid yang simpan pH boros, simbol gejolak, duka, dan antibiotik. Granitoid di daerah ini memiliki ciri penting dengan Kalkfeldspar megakrist. Selanjutnya yaitu granit padat yang Pulau Bangka tersebut termasuk ke dalam provinsi granitoid dengan karakteristik dan provinsi granitoid pertama dengan karakteristik agresi. Provinsi granitoid tersebut merupakan provinsi granitoid yang dapat menghasilkan 5 dan indah. Tipe granitoid yang dominan granit alam adalah feldspar granit, shale granit, dan quartz granitoid. Granit kerabat pada peta ini menunjukkan ini pada satu bulan yang negatif menunjukkan tekstur besar grain benar, kemudian granit beringin dengan ukuran kristal yang tidak seragam dan menunjukkan tekstur mikrogranit. Granit pemiram yang memiliki ukuran tekstur seragam dan terdapat adanya tekstur paleozoik. Kemudian granit menyambung yang dengan tekstur yang sintek dan sejajaran mineral. Kemudian terdapat granit beringin yang memiliki besar dan kayu putih serta ditemukan adanya zirkon. Kemudian terdapat granit yang berada di Bangka. Granitoid Bukit Tunggal ini pada peta ditunjukkan oleh warna merah. Granitoid Bukit Tunggal ini tersusun pada batu granit dengan struktur stok yang terisi oleh mineral dolomit dan kuarsa. Granit ini tersusun atas mineral kuarsa, feldspar, biotit, mineral tempat, mineral serisitik, dan horit.
Ya, selanjutnya adalah umur batuan dasar dari granitoid Pulau Sumatera. Jadi batuan granit itu pada Pulau Sumatera dikelompokkan menjadi 3 kelompok oleh Kobing tahun 2005. Grup pertama pada batuan granit ini terletak pada daerah Semangko Barat yang merupakan granit tipe I, di mana beberapa granit ini mempunyai kandungan unsur Sn dan W yang memiliki kisaran umur 257 hingga 24 juta tahun yang lalu. Itu termasuk kepada zaman Triasik awal sampai Oligosen. Selanjutnya pada kelompok kedua granit yang terdapat pada hatapan selatan Danau Toba merupakan dominan granit tipe S yang berumur 247 sampai 143 juta tahun yang lalu atau Triasik bawah sampai Kretasius bawah menurut Kurniawan 2014. Lalu pada kelompok ketiga granit yang berada pada Sumatera Timur merupakan granit dominan tipe S menurut Kobing et al. 1992 yang berumur Permian atas sampai Jurasik atas menurut Kurniawan 2014. Kemudian beranjak pada topik selanjutnya yakni jenis batuan dasar granitoid Sumatera. Dapat dilihat pada gambar pertama, yakni peta provinsi granit di wilayah Nusa Tenggara. Berdasarkan rasio isoter SR87 banding SR86, granit di Nusa Tenggara dibagi menjadi 3, yakni Western Granitoid Province, Main Range atau Central Granitoid Province, dan Eastern Granitoid Province. Di mana Eastern Granitoid Province ini mempunyai perbandingan SR87 banding SR86 bernilai 0,708 hingga 0,712 dengan tipe granitoid yaitu berumur Permian hingga Kapur atas. Kemudian yang selanjutnya adalah Central atau Main Range Granitoid Province, di mana ini bertipe S dengan perbandingan bernilai 0,711 hingga 0,719 dengan umur 11 atas. Jadi yang selanjutnya adalah Western dengan tipe I dan S bernilai 0,714 hingga 0,740. Jadi pada gambar 2 terlihat adalah provinsi dan tipe granitoid Pulau Bangka yang menjadi salah satu contoh pada pembahasan granitoid di Sumatera ini, di mana pada ketiga bagian granitoid di wilayah Asia Tenggara ini, yang pertama adalah volcanic arc atau Western Granitoid Province ini distribusinya pada wilayah Sumatera bagian barat yang berdekatan pada zona patahan Sumatera yang meliputi Benteng granitoid, Ikuleh batolit, Ungadiorit, Omblin, Sulit air, Padang Panjang, Lesi batolit, Lolo, Garba batolit, Adean, dan Bengkona. Kelompok granitoid ini terdiri atas batuan biotit hornblende, tonalit, granodiorit, kemudian menzogranit. Dengan setting tektonika membentuk granitoid ini berkaitan dengan bukit vulkanik. Komposisi kimia granitoid ini menunjukkan bahwa batuan granitoid tergolong dalam tipe I. Umur batuan granitoid pada kelompok ini adalah sekitar 30 atas. Kemudian pada main range-nya distribusi pada wilayah Pulau Sumatera bagian tengah dari utara hingga selatan, serta kepulauan di sebelah timur Pulau Sumatera, yakni mencakup Kepulauan Riau, Kepulauan Lingga, dan Bangka Belitung,
meliputi serbajadi batolit, hatapang kliton, muara sipongi, rokan, dan siaga. Granitoid pada kelompok batuan ini merupakan biotit non-isogenik. Dengan sistem tektonika pembentuk batuan granitoidnya adalah fase setelah pembukaan antar lempeng terjadi. Komposisi kimia granitoid menunjukkan tipe S dan berasosiasi dengan timah, besi, bauksit, serta tungsten, lantamida, dan rare earth elemen lain. Kemudian pada ispan granitoidnya distribusinya pada sebagian Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung meliputi Sibolga, batolit, Jabodetabek, Riau, Bangka Belitung, dan Karimun. Batuan granitoid pada kelompok ini merupakan biotit dan biotit hornblende mensogranit. Setting tektonik adalah fase setelah pembukaan antara lempeng terjadi. Kemudian komposisi kimianya menunjukkan tipe I dengan umur batuannya adalah karbonata hingga Jura atas. Pada gambar 2 ini, terlihat bahwa pada provinsi utamanya memiliki granitoid dengan tipe S dan provinsi timurnya memiliki granitoid tipe I. Pada provinsi utamanya ini terdiri dari Permisan, Menandung, Belingi, dan Pemali. Ini daerah sekitar Bangka Selatan dan Bangka Barat. Cukup tersebar secara merata. Kemudian di tipe I ada Tobuali, Pading, Tanjung Padang. Ini meliputi Bangka Selatan, Bangka Tengah, serta Pulau Belitung. Kemudian granitoid di Pulau Sumatera ini dapat dikelompokkan menjadi 3 gram. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelum ini. Menurut BES 2003, 2010, dan Winter 2014, yang ini yang pertama granitoid tipe I. Granitoid tipe I yang ada di Sumatera ini merupakan batuan granitoid yang terbentuk dari peleburan batuan batu dan bersifat relatif tadi. Batuan granitoid tipe I disebut juga metaluminous dengan komposisi mineral utama yaitu biotit dan hornblende. Dapat pula dilihat pada tabel yang pertama, tipe metaluminous dengan nilai perbandingan SR87 banding SR86-nya seperti berikut dengan jenis fenolitnya batuan batu dan asosiasi endapan mineral ekonominya yakni endapan porfiri, CuMO, sulfida urat pirit, pembawa AgA. Kemudian yang kedua adalah granitoid tipe S, merupakan batuan granitoid yang terbentuk dari hasil peleburan batuan sedimen akibat terpengaruh zona intrusi sekitarnya. Batuan granitoid tipe S disebut juga duraluminous dengan komposisi mineral alumina seperti muskovit dan biotit dan bersifat relatif potasik. Duraluminous ini jenis batuan yang mewakilinya berdasarkan tabel ini adalah leucogranit dengan kandungan silika 64 hingga 77 dengan ini relatif cukup tinggi dengan tidak berasosiasi dengan batuan mafic. Dan tipe mineralnya muskovit yang mana umumnya adalah biotit atau mineral lainnya yang kaya akan alumina. Nilai SR87 banding SR86 seperti itu. Kemudian jenis fenolitnya adalah batuan sedimen atau metasedimen. Dengan asosiasi endapan mineral ekonomi yakni Sn, W, dan E. Kemudian yang ketiga adalah granitoid tipe A, merupakan tipe metaluminous hingga teralkali.
dengan komposisi mineral utamanya adalah mineral mafic seperti alkali piroksen, alkali blenda, biotit dengan komposisi high blenda lebih dari biotit. Granit tipe ini terbentuk pada kelelehan zona rifting atau orogenesis tertinggi. Dapat dilihat pada tabel pertama juga, metaluminous peralkalin ini jenis batuan yang mewakili adalah umumnya batuan granitoid dengan silika tinggi. Tipe mineralnya adalah mafic mineral, Fe-rich biotit atau alkali piroksen dan alkali high blenda. Nilai SR87 banding SR86 seperti berikut. Kemudian jenis penoliknya adalah semua jenis batuan dengan asosiasi endapan mineral ekonomi yakni ZR, KF, ND, CA, G, R, GE, U, dan K. Bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Revi mengenai genesa batuan dasar granitoid di Sumatera, di mana untuk genesa batuan granitoid di Sumatera ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada granitoid tipe I. Granitoid tipe ini menurut Setiawan et al. Tahun 2016 biasa dijumpai pada area sabuk granitoid bagian barat yang mana tersusun atas cyanogranit, quartz cyanide, dan quartz alkali feldspar cyanide. Komposisi utama batuan ini berupa kuarsa, plagioklas, feldspar, biotit, dan mineral aksesoris seperti zirkon. Komposisi mineral tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pembentukan granitoid tipe ini berasal dari peleburan kerak yang berasimilasi dengan batuan kaya alumina, sehingga mengalami adanya kontaminasi. Kandungan silika pada batuan granitoid tipe ini cukup tinggi, yakni berkisar antara 56% hingga 77%. Kandungan silika yang tinggi pada tipe ini mengindikasikan bahwa magma parental mengalami proses diferensiasi magma secara ekstensif. Selanjutnya yang kedua yaitu ada granitoid tipe S. Granitoid tipe ini bisa dijumpai pada area sabuk granitoid bagian utama atau main range. Menurut Setiawan et al. Tahun 2016 bahwa menjelaskan mengenai F merupakan granitoid tipe S ini tersusun atas batuan alkali feldspar, quartz cyanide, dan quartz alkali feldspar cyanide. Granitoid ini secara umum memiliki komposisi berupa kuarsa, muskovit, feldspar, dan ilmenite berupa litik batuan metasedimen yang terlapukan. Komposisi batuan tersebut juga biasa dikenal sebagai seri ilmenite, di mana seri ini mengindikasikan bahwa pembentukan batuan tersebut berada pada lingkungan busur vulkanik dan magma hasil dari proses peleburan batuan metasedimen. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada granitoid tipe A. Granitoid tipe A merupakan tipe granit antara metaluminous hingga peralkalin, di mana komposisi yang terkandung berupa mineral mafic seperti alkali piroksen, alkali hornblende, dan biotit. Dengan komposisi hornblende lebih mendominasi dibanding kandungan biotit. Menurut Subandrio dan Suparka tahun 1994, di Pulau Sumatera, tepatnya pada kota Sibolga, memiliki granit bertipe A. Berdasarkan genesisnya, granit tipe A ini berasal dari pelelehan magma pada zona rifting atau anaerogenesa setting. Selanjutnya, di sini ada siklus pembentukan granitoid Sumatera, di mana siklus subduksi Carboniferous Permian oleh lantai samudra paleotetis dan kolisi lempeng benua Sibumasu dengan amalgamasi blok is Malay Indochina. Yang kedua berasosiasi dengan busur vulkanik pada akhir Triasik awal Jurasik sepanjang batas Sundaland, yang mana ini merupakan sabuk tengah atau disebut sebagai main range belt. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai genesa granitoid akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, kemudian saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Tegar pada saat sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tektonik granitoid Sumatera. Jadi pada granitoid Sumatera ini terbentuk dari evolusi cekungan ombilin yang diawali dengan pertemuan antara mikroplate kontinen dan samudra Mergui, Malaka dan Malaya Timur pada zaman Trias yang membentuk Sundaland. Kemudian terbentuklah proses akresi yang melibatkan mintakat Woyla di bagian barat pada
kala Mesozoikum akhir yang kemudian membentuk basement dari formasi Kuantan, Silumkang, dan Tuhur. Kemudian, yang terbentuk block faulting akibat dari tensional stress yang diikuti oleh orogenesa granitoid lasi pada zaman Trias, yaitu terjadi kurang lebih sekitar 200 juta tahun yang lalu. Menurut Katili tahun 1962 dalam Kusumadinata dan Mantasak tahun 1991. Tapi beberapa literatur menyebutkan berumur Kapur akhir sampai Eosen akhir. Masih jadi pertanyaan. Dan granitoid Bukit Pagias pada zaman Jura atas. Pada batuan ini kemudian akan menjadi sumber dari fragmen penyusun konglomerat pada sedimen di atasnya. Perubahan magma dari fase cair ke fase padat yang dikontrol oleh perubahan temperatur dan tekanan yang biasa disebut sebagai proses kristalisasi berlangsung secara berangsur. Akibat proses perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap komposisi dari magma. Oleh karena itu, dalam pembentukan batuan beku seperti yang diperlihatkan oleh komposisi kimia maupun kandungan mineralnya akan berbeda pula antara satu fase dengan fase lainnya, baik secara tajam maupun berangsur. Hal ini jelas terlihat pada kompleks granitoid di daerah Bukit Pagias, di mana batuan beku granitis di daerah ini walaupun berdekatan ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan dipelajari karakteristik dari batuan basement dari Bukit Pagias yang berasosiasi dengan granitoid untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail. Kemudian pada saat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cekungan pada atas Sumatera yang terbagi menjadi 3, yakni yang pertama cekungan Sumatera Utara yang merupakan cekungan pada belakang busur yang membentang dari Medan sampai Banda Aceh. Terbentuknya cekungan Sumatera ini sendiri itu terbentuk selama tersier atau oligosen awal pada suatu mikrokontinen Sunda di mana terjadinya pengendapan sedimen klastis sejak Eosen hingga Oligosen. Kemudian kedua terdapat cekungan Sumatera Tengah yang merupakan cekungan busur back arc yang terbentuk karena adanya rifting pada sepanjang Sundaland. Cekungan Sumatera Tengah sendiri terbentuk pada awal tersier karena adanya penunjaman, yakni berupa oblique subduction pada lempeng Samudra Hindia yang mengakibatkan adanya struktur half graben. Kemudian yang ketiga terdapat cekungan Sumatera Selatan yang terbagi menjadi 4 subcekungan, bisa terdiri dari Jambi, Palembang Utara, Palembang Tengah, dan Palembang Selatan. Pada sepanjang cekungan Sumatera Selatan sendiri telah terisi batuan sedimen klastika dan karbonatan sejak Eosen sampai Kuarter. Kemudian cekungan Sumatera Utara itu merupakan bagian dari cekungan busur belakang yang memiliki potensi sebagai reservoir hidrokarbon yang baik. Cekungan Sumatera sendiri memiliki basement yang berumur pre-tersier, lalu basementnya sendiri juga dapat diidentifikasikan sebagai batas lapisan reservoir dan berada pada kedalaman 6 km. Formasi yang telah terbukti menjadi reservoir yang menghasilkan hidrokarbon adalah formasi yang berusia Miosen, yang tidak terlalu dalam dan umumnya merupakan formasi bawah. Kemudian terdapat cekungan Sumatera Tengah yang memiliki basement berupa batuan sedimen pre-tersier juga yang diterobos oleh intrusi granitik berusia Trias sampai Jura yang terdiri dari atas granit, granodiorit, pegmatit, serta aplit. Kemudian formasi kelesa yang atas berperan sebagai sumber hidrokarbon. Cekungan ini dengan hidrokarbon yang dihasilkan berkategori baik sampai sangat baik. Kemudian yang terakhir terdapat cekungan Sumatera Selatan yang dimana memiliki 4 satuan batuan yang menjadi basement dari tua ke muda, yakni satuan filit yang setara dengan formasi tarap, kemudian terdapat satuan andesit yang setara dengan formasi garba, kemudian terdapat satuan breksi polimik yang setara dengan formasi garba anggota INSU, kemudian terdapat satuan granit yang setara dengan formasi garba. Pada satuan granit formasi garba ditandai dengan hadirnya alkali felspar granit. Dengan hadirnya alkali felspar, maka menjadi indikasi bahwa garba, yakni pernah berada di dalam zona kolisi antara Teran Woyla serta West Sumatera pada awal Kapur akhir. Berikut penjelasan saya.
Selanjutnya, kita akan memasuki bagian potensi. Yang pertama ada potensi hidrokarbon formasi air benakat cekungan Sumatera Selatan. Salah satu cekungan penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia yang hingga sekarang masih dalam tahap eksplorasi maupun sudah berproduksi. Cekungan Sumatera Selatan ini merupakan cekungan belakang busur atau back arch basin. Yang kedua ada potensi sel gas di subcekungan dalaman Tamiang dan Langkat Sumatera Utara. Subcekungan dalaman Tamiang teridentifikasi sebagai dapur batuan induk yang mengontrol distribusi jendela gas di blok bagian utara dan sertiformasi bambu menunjukkan nilai kematangan yang paling tinggi dibandingkan batuan induk yang lain. 3. Potensi mineral logam tanah jarang yaitu monasit di satuan granit Hutapang, Sumatera Utara. Granit Hutapang termasuk granit TPS yang sangat potensial sebagai sumber mineral radioaktif, terutama monasit tipe placer. Persyaratan terbentuknya deposit mineral radioaktif tipe placer adalah keterdapatan batuan sumber yaitu granit TPS dan endapan aluvial yang materialnya berasal dari granit tersebut. Komposisi mineral granit Hutapang tersusun oleh beberapa mineral yaitu kuarsa, ortoklas, mikrokrin, plagioklas, biotit, apatit, fluorit, monasit, epidol, turmalin, pertit, zirkon, rutil, smartkit, ilmenorutil, ischiolit, dan torit. Data tersebut menunjukkan bahwa pada granit hanya terdapat mineral radioaktif kelompok thorium, yaitu monasit, zirkon, smartkit, dan torit, dan tidak terdapat kelompok U, yang berupa uranit atau pitchblende. Kemudian yang keempat ada potensi bahan tambang batuan granit di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kandungan mineral pada granit di Nagari Suryan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terdapat unsur silika sebagai penyusun utamanya dengan kadar 69,637% dan unsur Al atau aluminium dengan kadar 17,238%. Endapan mineral silika ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar media filter air, sandblasting atau teknik pembersihan logam, dan bahan campuran semen. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.